Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Purnamasari. Di sini saya selaku mahasiswi dari kelas PAI 6B. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis Tarbawi yang berjudul Tujuan Pendidikan. Buat teman-teman yang pengen tahu apa sih hadis Tarbawi tentang tujuan pendidikan itu, silahkan disimak baik-baik videonya. Hadis Tarbawi tentang tujuan pendidikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabu ilallah minal mu'minina dha'ifi wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jar wa inna asabaka syai'un fala taqul law ani fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah apabila engkau tertimpa musibah. Janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang dikehendaki karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Yang penting dari hadis ini adalah membentuk manusia mukmin yang kuat dan berkualitas baik dari rohani. Mukmin yang berkualitas ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Contoh dalam kalimatnya adalah al-mu'minin shaifi wa fi kulli khair. Menurut Al-Sundi, pensyarah Sunan Ibnu Majah menjelaskan makna mukmin kuat adalah kuat dalam berbuat kebaikan, kuat dalam melaksanakan taat, kuat sabar ketika tertimpa musibah, dan bangkit mengatur maslahat dengan memerhatikan berbagai sebab dan berpikir tentang akibat. Hadis di atas maksudnya mendidik manusia agar menjadi orang yang kuat, baik kuat fisik maupun mental, jasmani dan rohani. Bahkan dalam Al-Quran mengingatkan bahwa mendidik anak keturunan masa depan harus menjadi kuat dan berkualitas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian anak didik yang kuat jasmani, rohani, dan nafsaninya, yaitu jiwa, yakni kepribadian muslim dewasa sesuai dengan pengertian pendidikan agama Islam itu sendiri, yaitu membimbing atau pertolongan secara sadar yang dilakukan oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik ke arah kedewasaan menuju terbentuknya kepribadian muslim. Contoh dalam kalimatnya yaitu wafi kulli khair, maksudnya masing-masing yaitu dari mukmin qawi dan mukmin dhaif adalah baik karena keduanya masih mempunyai iman walaupun kadar keimanannya berbeda. Selanjutnya dalam konteks kalimat ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jar. Makna mukmin yang kuat harus menggabungkan antara usaha dan tawakal. Usaha yaitu usaha lahir dan batin, berusaha melakukan sesuatu, kemudian disertai dengan doa mohon pertolongan kepada Allah agar melaksanakan dengan baik, kemudian serahkan kepada Allah. Maka dapat disimpulkan bahwa mukmin yang kuat adalah yang menggabungkan antara usaha dan doa, antara percaya diri dengan percaya kepada Allah, antara usaha lahir dan batin. Dalam kalimat wa in asobaka syai'un fala taqul law ani fa'altu kana kaza wa kaza. Nah, jika kamu tertimpa suatu musibah atau bencana, jangan kamu katakan menggunakan kata andai. Contoh, andai saya belajar, saya pasti lulus. Andai saya rajin, saya pasti sukses. Atau andai saya tidak keluar, saya selamat. Dan andai-andai yang lainnya. Itu jangan digunakan. Karena itu semua adalah ungkapan orang lemah, bukan orang kuat. Sebab kata andai di sini seolah-olah membuat kita menyesali perbuatan yang sudah lewat atau menghindar menolak takdir. Maka dari itu, dalam hadis ini orang yang kuat akan senantiasa mengucapkan walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semua yang terjadi sudah takdir atau ketentuan Allah. Semua musibah sudah ketentuan Allah dan diserahkan kepada Allah.
Tidak ada penyesalan karena sudah usaha yang maksimal. Orang mukmin yang kuat selalu merasa tenang dalam menghadapi musibah dan senantiasa bersyukur ketika selamat dari musibah dan banyak berserah diri kepada Allah. Kata andaikan tidak akan menolong, malah akan menimbulkan penyesalan dan itu akan membuka jalan pintu setan. Nah, dalam kalimat selanjutnya ada fa innalau taftahu amalah syaitan. Dari kata andai akan membuka perbuatan setan, yaitu agar kita menolak takdir Allah dan membuat kita lemah dan stres, bukannya membuat kita maju dan kuat. Nah, seorang mukmin yang kuat itu mengetahui jika kita gagal, maka itu adalah takdir dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Hadis di atas mendidik kita agar optimis dan semangat dan tidak lemah dalam melakukan perbaikan sampai mencapai tujuan pendidikan, yaitu memiliki kepribadian muslim yang kuat lahir batin, jasmani, dan rohani. Penjelasan hadis yang sudah dijelaskan, maka nilai pendidikan yang dapat dipetik yang pertama yaitu tujuan pendidikan adalah membentuk manusia mukmin yang kuat dan berkualitas baik dari jasmani, rohani, nafsani, fisik atau non-fisik, serta lahir maupun batin. Yang kedua, mukmin yang kuat atau berkualitas adalah seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsu untuk taat dan berbuat baik bagi dirinya maupun kepada orang lain. Yang ketiga, mukmin yang berkualitas imannya adalah yang mampu menggabungkan antara usaha lahir dan batin, berusaha keras dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Nah, yang terakhir, mukmin yang berkualitas adalah mukmin yang ketika ditimpa musibah ia senantiasa bersabar dan berserah diri kepada takdir Allah tanpa menyesalinya. Ada yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa like, share, dan komen. Saya Tasya Putri Purnamasari pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.